Coba deh Anda bayangin, lagi nyetir santai di jalan tol, tiba-tiba, wush, ada jet tempur F-16 mendarat mulus di samping mobil Anda. Bukan adegan film ya? Bukan, ini bukan fiksi, tapi strategi pertahanan yang beneran ada. Biasakan menyimak berita dengan selalu ingat kepada Sang Pencipta agar bisa jernih dalam menyikapi informasi yang kita terima. Kita akan bongkar persis gimana caranya jalan tol biasa bisa diubah jadi aset kekuatan nasional. Dan kita akan fokus ke dua negara yang melakukannya secara masif, India dan Indonesia. Betul, misi kita memahami mengapa dan bagaimana dibalik rekayasa strategis ini. Oke, mari kita bedah ini. Logika awalnya, saya paham, pangkalan udara konvensional itu kan target yang jelas banget ya di awal konflik. Target empuk. Nah, itu dia. Tapi membangun jalan tol dengan standar militer di seluruh negeri, bukankah itu biayanya luar biasa mahal? Sepadan nggak sih? Anda langsung ke inti persoalannya. Ini sebetulnya bukan tentang mengganti pangkalan udara. Oh, bukan. Ini tentang mengubah kalkulasi musuh secara fundamental. Pikirkan gini deh, kalau penyerang tahu mereka cuma perlu melumpuhkan katakanlah 5-10 pangkalan udara utama, target mereka jadi jelas kan? Iya, jadi lebih fokus. Tapi kalau ada puluhan ruas tol yang bisa jadi landasan pacu dadakan kapan saja, targetnya jadi tidak terbatas. Ini memaksa mereka menyebar sumber daya intelijen. Jadi serangan pendahuluan itu jadi jauh lebih sulit dan berisiko. Ini bukan lagi rencana B, tapi soal resiliensi. Wah, saya nggak pernah kepikiran dari sudut pandang itu. Jadi, secara teknis, sesulit apa sih mengubah jalan tol biasa jadi landasan jet tempur? Apa cuma sekedar meratakan aspalnya aja? Oh, jauh lebih rumit dari itu. Jauh. Bayangin aja, aspal biasa itu bisa meleleh loh. Meleleh? Beneran, kayak coklat di bawah panas mesin jet. Makanya mereka pakai beton khusus, namanya Pavement Quality Concrete. Standarnya itu PCN 35 ke atas. Artinya, cukup kuat buat menahan pendaratan pesawat angkut strategis seberat 74 ton. 74 ton? Wow! Itu setara dengan lebih dari 10 gajah Afrika yang mendarat di satu titik. Gila. Selain itu, butuh jalur lurus sempurna minimal 3 km. Dan desainnya juga cerdas. Pembatas jalan yang di tengah itu mediannya bisa dibongkar pasang dalam hitungan jam. Rekayasanya luar biasa detail ya. Tapi di mana ini benar-benar diterapkan dalam skala besar? Sumber Anda kan menyebut India. Betul, India sangat agresif dalam program ini. Dengan 28 lokasi sudah teridentifikasi. 28? Dan ini adalah respons langsung terhadap dinamika perbatasan darat mereka dengan, Tiongkok dan Pakistan. Jadi murni geopolitik. Tepat. Contoh paling relevan dari sumber kita itu peresmian landasan di Moran Bypass, Assam pada 14 Februari 2026. Lokasinya itu bukan kebetulan, hanya berjarak 70-300 km dari perbatasan Tiongkok. Ini kan mengirim pesan yang sangat jelas. Oke, jadi fokus India jelas ke perbatasan darat. Lalu, bagaimana dengan negara kepulauan kayak Indonesia? Strateginya pasti beda dong. Tepat sekali. Dan disinilah kita melihat implementasi doktrin pertahanan unik kita, kapal induk kepulauan. Unsinkable Aircraft Carrier. Betul. Idenya adalah seluruh Nusantara ini berfungsi sebagai satu kapal induk raksasa yang nggak bisa ditenggelamkan. Sumber kita mencatat, Indonesia itu salah satu pionirnya loh. Dulu sekali tahun 1996 sudah ada latihan pendaratan F-16 di tol Surabaya Gempol. Wah, sudah lama sekali ya. Iya, dan uji coba terbaru di tol Trans Sumatera pada 11 Februari 2026 itu menunjukkan doktrin ini hidup dan berkembang. Dengan landasan pacu di Sumatera dan Kalimantan, kita bisa meluncurkan dan mendaratkan pesawat tempur dengan cepat untuk mengamankan katakanlah Laut Natuna Utara atau Selat Malaka. Tanpa harus bergantung pada beberapa pangkalan udara besar yang lokasinya sudah diketahui semua orang ya? Persis. Tunggu dulu, berarti saat tidak ada perang, jalan tol super mahal ini nggak tidur gitu aja. Sumber Anda kan menyebutkan fungsi ganda, salah satunya untuk kemanusiaan. Ada contoh nyatanya nggak? Ada. Dan ini aspek yang sering terlewatkan. Di Assam, India, yang kita bahas tadi, jalan tol ini jadi jalur kehidupan. Oh ya? Saat banjir besar melanda dan mengisolasi bandara utama, ya landasan pacu darurat inilah yang dipakai pesawat angkut militer. Mereka kirim makanan, obat-obatan, dan tim penyelamat lewat situ.
Jadi, dalam sekejap, aset militer berubah jadi infrastruktur kemanusiaan vital. Tepat. Ini menunjukkan bahwa investasi ini punya dividen perdamaian yang nyata, bukan cuma buat skenario perang. Luar biasa. Jadi kalau lain kali saya terjebak macet di jalan tol, bisa jadi saya sebenarnya lagi di atas aset pertahanan strategis sekaligus jalur penyelamat bencana. Itu benar-benar mengubah cara pandang sih. Intinya, jalan tol yang kita lewati setiap hari itu ternyata punya nyawa kedua. Bukan cuma beton dan aspal. Iya, tapi tameng tak terlihat yang membuat negara ini jauh lebih sulit dilumpuhkan, baik oleh musuh maupun oleh alam. Jika garis antara infrastruktur sipil dan militer semakin kabur dengan adanya jalan tol ini, aset sipil apa lagi ya di sekitar Anda? Mungkin pelabuhan, stasiun kereta, atau bahkan gedung perkantoran yang mungkin punya fungsi ganda tersembunyi dalam sebuah skenario darurat nasional?